Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ditra Channel. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang pemuda bernama Aryo. Ketika pulang ke rumah, ia mengalami kejadian-kejadian aneh pada Biirah. Biirah ini asisten rumah tangga sekaligus pengasuhnya dari sejak kecil. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang dan aku juga makin semangat untuk membawakan cerita-cerita selanjutnya. Seperti biasa, untuk memudahkan ceritanya, di sini aku akan berperan sebagai Aryo. Penasaran seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Aku yang ingin hidup mandiri setelah lulus SMP memutuskan untuk melanjutkan sekolahku di luar kota. Jarak rumah dengan sekolahku cukup jauh, sehingga butuh waktu kurang lebih sekitar 3 jam berkendara menggunakan sepeda motor untuk bisa sampai di sekolah dari rumah. Aku memutuskan untuk ngekos tidak jauh dari sekolah. Saking dekatnya jarak kos dengan sekolahku, aku hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit jalan kaki untuk bisa sampai di sekolah. Namun aku lebih sering menggunakan sepeda motor untuk berangkat sekolah mempersingkat waktu. Kejadian ini terjadi saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA, tepatnya di saat liburan semester 1. Liburan ini cukup lama, yaitu sekitar 2 minggu, dan membuatku memutuskan untuk pulang, menghabiskan liburan di kota asalku. Waktu itu aku memutuskan untuk langsung pulang, tanpa memberi kabar ke orang tuaku terlebih dahulu untuk memberikan surprise kepada mereka karena aku sudah hampir 6 bulan tidak pulang ke rumah karena sibuk sekolah. Aku memilih pulang dengan berkendara sepeda motor sendiri. Aku berangkat dari tempat kosku agak kesiangan, jadi aku melajukan sepeda motor untuk bisa sampai di rumah sebelum maghrib. Di perjalanan pulang, aku sama sekali tidak mengalami kejadian yang aneh menurutku, alias lancar-lancar saja. Namun, saat sudah masuk perbatasan kota, tiba-tiba perasaanku tidak enak. Aku tidak tahu dengan apa yang aku rasakan. Aku tiba-tiba merasa sedih. Dalam hati, aku yang masih bingung dengan apa yang aku rasakan, memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan karena hari sudah semakin sore. Singkat cerita, aku sampai di rumah kurang lebih 30 menit sebelum maghrib. Saat masih di depan gerbang, sebelum masuk rumah, aku kembali merasakan sesuatu yang aneh. Rumahku terlihat sangat sepi, seperti tidak ada orang di dalamnya. Akhirnya, tanpa berlama-lama, aku langsung membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke dalam garasi. Setelah memarkirkan sepeda motorku di garasi, aku langsung bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Letak garasi yang berada di belakang rumah mengharuskan aku untuk berjalan memutar rumah untuk menuju ke pintu depan. Saat berjalan menuju pintu depan, aku memperhatikan sekitar rumah. Rumah terlihat sangat sepi, namun seluruh lampu di rumah sudah menyala, yang menandakan ada orang di dalam rumah. Saat itu, sambil berjalan, aku hanya berpikir, apa ayah dan ibu udah tahu ya kalau aku pulang, dan mereka sengaja tidak menyambutku untuk memberiku kejutan. Tapi mereka tahu dari mana kalau aku pulang? Apa jangan-jangan ibu kosku ya yang memberitahu mereka kalau aku pulang? Dan akhirnya aku sampailah di pintu depan. Tanpa pikir panjang, aku langsung memencet bel rumah. Dan saat aku memencet bel rumah, tidak ada respon sama sekali dari dalam. Sampai pada akhirnya aku kembali memencet bel untuk yang kedua kalinya sambil mencoba membuka pintu rumah. Siapa tahu pintu rumah tidak dikunci. Namun, saat aku mau mencoba membuka pintu, aku dikagetkan dengan pintu yang tiba-tiba terbuka dan ternyata yang membukakan pintu adalah Biirah. Biirah ini adalah pembantu rumah tangga yang dipekerjakan ayah untuk mengasuh aku sejak umur aku masih 1 tahun. Saking lamanya Biirah ini bekerja pada keluargaku, Biirah ini sudah aku anggap seperti keluarga sendiri oleh keluargaku. Bahkan kami sekeluarga pernah menginap di rumah Biirah ini pada saat libur lulusan SMP. Aku juga sudah menganggap Biirah seperti ibu kandungku sendiri. Ya ampun Bi, bikin kaget aja. Aku kira tadi hantu loh.
ucapku dengan raut wajah yang agak ketakutan dan sedikit tertawa. Baru sampai, Den. Maaf, tadi Bibi nggak dengar suara bel. Ayo masuk, Den. Balas Bibi dengan suara lirih dan wajah agak pucat. Bibi kenapa, Bi? Kok Bibi kelihatannya pucat gitu? Bibi sakit. Tanpa membalas perkataanku, Bi Irah langsung meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu. Aku yang masih merasa aneh. Tak lama aku pun mengikuti Bibi masuk. Namun saat aku masuk rumah benar-benar sepi. Tidak ada orang selain aku dan Bi Irah. Aku pun menanyakan di mana ayah dan ibu kepada Bi Irah. Bi, ayah dan ibu lagi kemana? Kok rumah sepi? Tuan dan Nyonya lagi pergi keluar kota, Den. Mereka pergi kemarin sore. Oh alah, gitu toh. Aku sengaja gak ngabarin mereka kalau aku pulang, karena aku ingin beri kejutan kepada mereka. Malah mereka lagi di luar kota. Emang mereka keluar kota ngapain, Bi? Bibi juga gak tahu, Den. Ya sudah, Den Aryo langsung mandi aja, terus setelah itu makan. Bibi udah siapkan makanan di meja makan. Balas Bi Irah kepadaku. Setelah mendengar perkataan Bibi, aku langsung pergi menuju ke kamarku untuk meletakkan tas dan barang-barang yang aku bawa pulang. Saat aku sedang berjalan ke arah kamarku, aku melewati sebuah lorong kecil yang langsung mengarah ke kamar pembantu atau kamar Bi Irah. Namun anehnya, kamar Bi Irah terlihat gelap seperti tidak digunakan. Kok kamar Bi Irah gelap dan tertutup? Apa Bibi udah pindah kamar? Ucapku dalam hati sambil terus berjalan dan menoleh ke Bi Irah. Saat aku menoleh ke arah Bi Irah, aku tidak melihat keanehan pada Bi Irah. Namun saat aku memperhatikan Bi Irah, tiba-tiba suasana di rumahku berubah menjadi agak menyeramkan. Hawa di rumahku terasa agak dingin dan lampu-lampu di kamar atas dimatikan karena ayah dan ibu tidak di rumah. Aku yang udah terlalu capek melanjutkan perjalananku menuju kamar dan melupakan perasaan anehku tadi. Sesampainya di kamar, aku langsung meletakkan tas dan barang-barangku dan melanjutkan untuk mandi. Singkat cerita, setelah selesai mandi dan berpakaian, aku langsung menuju ruang makan untuk makan. Di ruang makan, aku melihat Bi Irah yang sedang mengambilkan makanan. Sepertinya Bi Irah mengetahui kedatanganku. Nggak usah repot-repot, Bi. Aku bisa ambil sendiri kok. Nggak apa-apa, Den. Dan Aryo kelihatan capek, jadi Bibi ambilkan aja. Balas Bi Irah dengan sedikit tersenyum kepadaku. Namun, saat aku mendengar perkataan Bi Irah dan melihat senyuman Bi Irah, aku malah dibuat takut dan merinding karena senyuman Bi Irah. Aneh, kok Bi Irah jadi seram begini ya? Seperti ada yang aneh sama Bi Irah. Ucapku dalam hati. Aku yang sudah lapar, tanpa pikir panjang langsung duduk dan menyantap makanan yang Bi Irah ambilkan tadi dan melupakan masalah tadi. Saat aku makan, aku tidak melihat Bi Irah di situ. Padahal aku ingin mengajak Bi Irah makan bersama, biar tidak sepi karena ayah dan ibu belum pulang. Selesai makan, aku kembali mencari Bi Irah untuk menanyakan kapan ayah dan ibu pulang. Namun, aku tidak menemukan Bi Irah di mana-mana. Padahal aku sudah mencari Bi Irah di seluruh ruangan di dalam rumah ini. Dan aku baru ingat, ternyata ada satu ruangan yang belum aku datangi, yaitu kamar Bi Irah. Oh iya, kamar Bi Irah belum aku periksa. Pasti Bi Irah sedang di sana beristirahat karena kecapean mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ini sendirian. Ucapku. Tanpa berlama-lama, aku langsung bergegas pergi ke kamar Bi Irah. Namun, saat aku sampai di kamar Bi Irah dalam keadaan tertutup dan lampu kamar yang mati. Apa iya Bi Irah ada di dalam? Tapi kok lampu kamarnya mati? Pikirku dalam hati. Akhirnya, aku pun mengetuk pintu kamar Bi Irah untuk memastikan kalau Bi Irah ada di dalam atau tidak. Namun, saat aku mengetuk pintu kamar dan memanggil Bi Irah, tidak ada balasan sama sekali dari Bi Irah. Dan tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara Bi Irah yang memanggilku dari arah belakang. Lagi ngapain, Den? Ucap Bi Irah secara tiba-tiba. Ya ampun, Bi. Ngagetin aja. Gak ngapa-ngapain, Bi. Aku dari tadi mencari Bibi. Bibi dari mana aja sih?
Balasku dengan ekspresi ketakutan dan sedikit gemeteran. Bibi tadi dari depan, Den. Emang kenapa mencari Bibi, Den? Ada yang mau dibicarakan? Balas Bibi dengan suara lirih. Oh, dari depan toh. Enggak kok, enggak jadi, Bi. Ya udah, aku kamarku dulu ya, Bi. Aku pun langsung bergegas berjalan menuju ke arah kamar. Namun, saat aku berjalan menuju kamar, aku menoleh ke arah Biirah sambil berkata dalam hati, dari depan. Padahal tadi aku sudah mencari Biirah di depan. Namun tidak ada Biirah di sana. Masa iya aku kurang teliti cari Biirah? Namun saat aku menoleh ke arah Biirah, Biirah hanya melihat ke arahku dengan tatapan kosong dan sedikit tersenyum. Sungguh raut wajah yang menyeramkan. Aku pun yang agak ketakutan, langsung melanjutkan pergi ke kamar dan mempercepat langkahku agar cepat sampai di kamar. Sesampainya di kamar, aku langsung mengunci kamar dan membaringkan tubuhku di atas kasur. Di atas kasur, aku masih memikirkan kejadian tadi yang baru saja aku alami. Di situ, aku pun masih bingung dengan sikap Biirah yang terlihat aneh. Sebenarnya, Biirah kenapa sih? Kok sikap Biirah jadi berubah dan aneh begitu? Apa Biirah sedang ada masalah ya? Ucapku dalam hati. Aku yang masih kelelahan setelah perjalanan jauh yang aku tempuh waktu pulang, akhirnya tanpa aku sadari tiba-tiba aku tertidur. Singkat cerita, tiba-tiba aku terbangun karena aku merasa sakit perut dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku tidak bisa tidur sama sekali. Saat aku melihat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku yang tidak bisa tidur dan bingung mau melakukan apa jam segini. Akhirnya aku memutuskan untuk menonton TV. Namun saat menonton TV, aku hanya mengganti-ganti channel TV karena aku tidak menemukan acara TV yang menurutku bagus. Namun tiba-tiba aku lagi-lagi dikagetkan dengan suara Biirah. Belum tidur, Den. Ucapnya tiba-tiba sehingga membuatku tersentak dari atas sofa dan langsung berdiri sambil menoleh ke belakang. Bibi, jangan ngagetin gitu dong. Untung jantung aku masih nempel. Kalau sampai lepas gimana? Lagian Bibi jam segini juga belum tidur. Balasku ke Bibi dengan nada agak kesal. Namun setelah melihat raut wajah Biirah, aku yang tadi agak kesal, kini seketika berubah menjadi takut. Raut wajah Biirah hanya datar dengan sedikit pucat yang tergambar di wajahnya. Suasana pun tiba-tiba berubah. Hawa dingin dan suasana mencekam pun terasa. Aku yang sudah merasa ketakutan langsung bergegas pergi ke kamar meninggalkan Biirah yang masih berdiri di belakang sofa dengan raut wajah pucat dan sedikit tersenyum yang mengiringi kepergianku ke kamar. Setelah sampai di dalam kamar dan mengunci pintu, aku yang sudah benar-benar ketakutan langsung mencari ponsel dan berusaha menghubungi ayah dan ibu. Namun saat aku menghubungi nomor ayah dan ibu, nomor mereka tidak bisa dihubungi. Jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 2.55 dan aku berpikir apa ayah dan ibu sudah tidur sehingga mereka tidak bisa dihubungi. Aku yang sudah mulai panik, akhirnya berusaha kembali untuk tidur, berharap dengan cara itu aku bisa lebih tenang. Namun saat aku ingin memejamkan mata, aku mendengar suara dari luar kamarku. Suara itu membuat aku menjadi semakin panik dan ketakutan. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang menaiki tangga dengan cara berlari. Suara itu sangat jelas terdengar karena kamarku yang tidak jauh dari tangga. Tak lama, tiba-tiba suara itu menghilang. Aku yang mengira semuanya sudah berakhir, kembali dibuat kaget dan ketakutan. Saat tiba-tiba gagang pintu kamarku bergerak dengan cepat, seolah-olah ada seseorang yang ingin berusaha masuk ke kamarku secara paksa. Lama-kelamaan suara itu semakin keras, dan kini suara itu juga disertai dengan suara gedoran yang sangat keras. Aku yang ketakutan panik dan bingung. Hanya bisa diam di atas tempat tidur dan menutupi telingaku berharap semua ini bisa cepat berlalu. Sudah hampir 30 menit suara itu masih saja terdengar. Namun
Tiba-tiba suara itu menghilang dan suasana pun tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya mencekam, kini menjadi hening. Aku yang masih ketakutan memutuskan untuk tetap berada di atas tempat tidurku dan membiarkan semua yang terjadi. Sambil sesekali aku melihat ponselku untuk melihat sudah jam berapa. Entah hanya perasaanku saja, apa memang waktu menjadi terasa agak lama. Saat aku melihat jam di ponselku, jam baru menunjukkan pukul 3.40. Tiba-tiba entah kenapa aku terpikir tentang Bi Irah. Bi Irah kemana ya? Jangan-jangan Bi Irah juga diganggu. Apa aku harus memeriksa Bi Irah ya? Tapi kalau gangguan itu tiba-tiba muncul lagi, gimana? Aku juga merasa aneh dengan sikap dan tingkah laku Bi Irah sejak sore sampai malam tadi. Bi Irah ini adalah tipe orang yang senang bercanda. Jarang sekali dia terlihat serius. Makanya hal itulah yang membuatku senang jika sedang bersama Bi Irah. Namun kenapa Bi Irah menjadi berubah begini? Dan tak jarang tadi raut wajah Bi Irah berubah menjadi menyeramkan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di rumah ini? Apa aku sedang dikerjai? Tapi aku tidak sedang ulang tahun. Nilai semesterku kali ini juga tidak bagus-bagus banget. Atau jangan-jangan semua gangguan ini ada hubungannya dengan Bi Irah. Tapi kalau benar, untuk apa Bi Irah melakukan ini semua? Semua terlihat membingungkan. Sambil terus memikirkan tentang Bi Irah, tak sadar tiba-tiba aku tertidur dengan sangat pulas. Singkat cerita, saat aku tertidur, aku sama sekali tidak merasakan gangguan-gangguan yang aneh-aneh lagi. Aku yang terlalu lelap saat tidur, baru bisa bangun sekitar jam 9, yang berarti itu sudah sangat siang. Namun saat aku baru bangun, seketika aku dikagetkan dengan keadaan kamarku. Kamarku benar-benar terlihat kacau. Aksesoris yang aku susun rapi di rak penyusun kini bertebaran di lantai. Hiasan dinding banyak yang terjatuh, bahkan tidak sedikit hiasan dinding yang pecah. Di situ aku benar-benar dibuat bingung dengan apa yang sudah terjadi. Padahal semalam sebelum aku tertidur, kondisi di kamarku masih baik-baik saja. Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar kamar dan mencari Bi Irah. Siapa tahu Bi Irah tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa tahu juga Bi Irah mengalami apa yang aku rasakan semalam. Namun saat aku keluar kamar dan akan mencari Bi Irah, tiba-tiba ponselku berdering. Saat itu aku lihat ternyata ayah yang menelponku. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengangkat telepon dari ayah. Assalamualaikum yo. Ada apa tadi malam? Kok kamu telepon ayah? Apa ada masalah? Waalaikumsalam ya. Iya ya, semalam ada sedikit masalah di rumah. Tapi sekarang udah nggak ada. Ayah masih di luar kota. Kapan ayah sama ibu pulang? Balasku kepada ayah. Ayah yang belum tahu kalau aku pulang pun agak terkejut dengan perkataanku di telepon. Hah? Di rumah? Emang kamu sedang di rumah? Kamu pulang kapan? Terus kamu tahu dari mana kalau ayah dan ibu di luar kota? Aryo pulang kemarin ya, kan Aryo sudah libur. Aryo ingin menghabiskan liburan Aryo di rumah bareng ayah dan ibu. Malah kalian sedang keluar kota. Bi Irah yang ngasih tahu aku ya. Memang kenapa ya? Jawabku agak heran. Hah? Bi Irah? Kamu sekarang di mana? Kamu nggak apa-apa kan? Jawab ayah dengan nada terkejut dan sepertinya ayah panik setelah mendengar perkataanku. Iya, Bi Irah ya. Aku lagi di ruang tamu dan aku baik-baik aja ya. Memang kenapa? Kok ayah tanya seperti itu? Soalnya Bi Irah itu... Bi Irah itu apa ya? Kenapa Bi Irah? Bi Irah baik-baik aja kok. Bi Irah itu sudah meninggal yo. Bi Irah meninggal 2 hari yang lalu karena terpleset dari tangga. Sehingga dia terjatuh dan nyawanya udah gak tertolong. Sekarang ayah dan ibu sedang mengantarkan jenazah Bi Irah ke kampungnya untuk dimakamkan di sana. Ayah dan ibu sengaja gak memberitahu kamu, karena ayah dan ibu takut kamu jadi sedih di sana. Ayah dan ibu tahu kamu sangat sayang sama Bi Irah. Gak mungkin ya,
Bi Irah nggak mungkin udah meninggal. Kemarin aja Bi Irah memasak makanan buat aku makan setelah baru pulang. Jelasku memastikan kepada ayah. Aku yang tadi tidak percaya dengan ucapan ayah dan masih mengira kalau aku sedang dikerjai pun kini dibuat kaget dan syok dengan sebuah foto yang ayah kirimkan ke aku. Di foto itu melihatkan sebuah batu nisan yang bertuliskan nama asli Bi Irah. Dan di foto itu juga melihatkan makam yang sepertinya baru selesai dibuat yang menandakan bahwa prosesi pemakaman baru saja selesai dilakukan. Yo, sekarang kamu cari tempat yang aman, atau kamu di dalam kamar kamu saja. Ayah takut kamu kenapa-kenapa. Iya ya, Aryo mau masuk lagi ke kamar. Ya sudah ya, ayah cepet pulang, Aryo takut. Balasku sambil merasa ketakutan. Setelah itu, ayah langsung mematikan sambungan telepon dan sepertinya ayah dan ibu langsung bergegas pulang karena khawatir dengan keadaanku. Setelah ayah menutup telepon, aku langsung berlari menuju ke arah kamarku. Namun tiba-tiba langkahku dihentikan karena sosok Bi Irah tiba-tiba berdiri di hadapanku. Sontak setelah melihat sosok Bi Irah, aku langsung berteriak dan terjatuh. Suasana pun berubah seketika menjadi dingin dan menyeramkan. Padahal jam sudah menunjukkan sekitar jam 9:10 pagi. Aku sudah tidak tahu lagi mau melakukan apa. Badanku tiba-tiba kaku, mulutku pun tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara. Aku benar-benar ketakutan. Tiba-tiba sosok Bi Irah mendekat ke arahku. Sosok Bi Irah mendekat ke arahku dengan cara seperti melayang. Semakin dekat sosok Bi Irah denganku. Aku pun tidak pasrah begitu saja. Aku berusaha terus menggerakkan tubuhku, namun masih saja tidak bisa. Akhirnya aku pun menyerah dan pasrah. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Aku hanya berharap untuk yang terakhir kalinya aku bisa bertemu ayah dan ibu. Namun saat aku sudah tidak bisa apa-apa, tiba-tiba sosok Bi Irah berkata kepadaku, "Den Aryo, jangan takut Den. Bibi tidak bermaksud menakut-nakuti Den Aryo. Bibi hanya ingin berpamitan dan minta maaf kepada Den Aryo. Maafkan Bibi, Den. Bibi tidak bisa lagi menemani Den Aryo seperti dulu lagi. Bibi juga minta maaf jika Bibi membuat Den Aryo ketakutan. Soal semalam, Bibi minta maaf, Den. Itu bukan Bibi yang melakukannya. Tadi malam saat Den Aryo ketakutan melihat Bibi dan Den Aryo masuk ke kamar, tak lama ada 3 orang perampok yang masuk ke rumah ini, Den. Dan saat perampok-perampok itu ingin masuk ke kamar Den Aryo, Bibi berusaha untuk menyelamatkan Den Aryo. Bibi minta maaf jika cara Bibi membuat Den Aryo ketakutan. Bibi minta maaf ya, Den. Bibi sayang ke Den Aryo. Bibi sudah menganggap Den Aryo sebagai anak Bibi sendiri. Mulai sekarang, Den Aryo jaga diri baik-baik ya. Bibi pergi dulu. Den Aryo doain Bi Irah ya. Sekali lagi, terima kasih, Den." Setelah mendengar sosok Bi Irah berkata seperti itu, entah kenapa aku yang tadi ketakutan, kini meneteskan air mata. Tadi aku yang tidak bisa berbicara, kini bisa berbicara, bahkan berdiri pun kini bisa. "Iya Bi, Aryo juga minta maaf Bi kalau Aryo sering merepotkan Bibi. Terima kasih Bi udah pernah mau ngerawat Aryo saat ayah dan ibu sibuk dengan kerjaan mereka. Aryo bakal kangen banget sama Bibi. Bibi yang tenang ya di sana. Aryo janji Aryo bakal terus doain Bibi dan Aryo bakal sering-sering ke makam Bibi." Setelah aku selesai berucap, tiba-tiba sosok Bi Irah menghilang dengan perlahan. Sosok Bi Irah menghilang dengan ekspresi yang senang dan tersenyum, seolah-olah seperti permintaan terakhirnya sudah terpenuhi. Aku yang masih tidak percaya kalau Bi Irah sudah pergi untuk selamanya, kini hanya bisa duduk dan terus mengingat kenangan-kenangan yang dulu aku alami dengan Bi Irah. Tanpa aku sadari, ayah dan ibu sudah sampai di rumah. Mereka yang terlihat sangat khawatir denganku langsung berlari ke arahku yang sedang duduk di tangga depan rumahku. Ayah dan ibu langsung memelukku sambil berkata, "Yo, apa kamu baik-baik aja? Kamu nggak mengalami luka sama sekali kan?" "Enggak Bu, Aryo nggak kenapa-napa." Seminggu setelah kejadian itu, aku meminta ayah dan ibu menemaniku ke makam almarhum Bi Irah di kampungnya. Aku ingin sekali mendoakan beliau.
Beliau yang sudah aku anggap sebagai ibu kandungku sendiri. Nah, itu tadi akhir dari cerita tentang Aryo yang mengalami kejadian aneh pada asisten rumah tangga sekaligus pengasuhnya dari sejak kecil. Semoga kalian dapat menikmati alur ceritanya. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!